Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, hari ini kita lanjut ke pembelajaran 4-6 ya. Masih tema 7, subtema 1. Di sini pembelajaran 4 ada belajar di rumah, kegiatan kebersamaan di rumah ya. Hampir setiap malam, Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, Siti dan Ali belajar mengaji. Usai mengaji, Siti dan Ali belajar. Ibu mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah. Ayah mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah. Nah, lihat di halaman 35. Di sini ada kegiatan keagamaan bersama keluarga. Agama yang diakui di Indonesia itu ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Protestan, ya, ada Buddha dan juga ada Hindu. Di sini ada Siti mengaji bersama keluarga. Nah, tempat ibadah Siti itu apa? Yang beragama Islam, tempat ibadahnya masjid. Nah, untuk Edo beribadah bersama keluarga ke gereja. Beni beribadah bersama keluarga di gereja juga. Ya. Jadi ibadah umat Kristen itu adalah gereja tempat ibadahnya. Nah, kemudian di halaman sebelahnya ada Dayu beribadah bersama keluarga di pura. Nah, Dayu ini agamanya Hindu ya. Kalau Hindu beribadahnya di pura. Kalau Lina beribadah bersama keluarga di vihara. Vihara itu tempat beribadah umat Buddha. Nah, di sini Lani beribadah bersama keluarga di kelenteng. Kalau kelenteng itu tempat ibadah agama Konghucu ya. Kemudian kita buka halaman 37 yang di bawah untuk tugas kalian di rumah ya. Tulislah kegiatan kebersamaan di rumah yang berkaitan dengan pelaksanaan agama masing-masing sesuai dengan agama yang kalian anut ya. Kegiatan keagamaan apa saja yang pernah kalian laksanakan bersama-sama dengan keluarga. Nah, kemudian kita buka halaman 39. Setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue. Ibu menyiapkan kue martabak. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Lihat nih martabaknya. Martabaknya ada 1 dibagi 4 sama besar. Bisa disebut 1/4 atau 1/4 ya. Kalau pecahannya 1/4. Kenapa 1/4? Karena 1 bagian dibagi 4 sama besar. Ingat ya, kalau nggak sama besar berarti itu namanya bukan pecahan. Nah, kemudian kerjakan di halaman 41 ya. Ayo berlatih dari halaman 41 sampai 42. Kemudian kita lanjut ke halaman 43. Pada hari Minggu, Ali beserta keluarga pergi ke rumah kakek. Rumah kakek berada di desa. Di dekat sawah kakek terdapat sungai. Ali memiliki teman-teman di lingkungan rumah kakek. Ali bertemu dengan teman-temannya. Ali dan teman-temannya bermain di sungai. Mereka bermain kucing dan tikus. Lihat, ada gambar Ali dan teman-teman sedang bermain kucing dan tikus di dalam sungai. Boleh main di sungai asal dengan pengawasan orang tua ya. Dan sungainya juga jangan cari yang dalam, apalagi kalau nggak bisa berenang, nanti bahaya. Nah, kemudian kita baca dongeng yang ada di halaman 45. Ibu bacain ya. Ini namanya dongeng fabel juga karena menceritakan tentang hewan atau tokoh yang ada dalam cerita ini hewan, makanya disebut fabel. Bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa. Melihat begitu kompaknya kaum bebek, awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya.
Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Nah, gak baik ya kalau ngikutin Cerpelai. Mulai hari itu, Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan, atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun, rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian, Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi, lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun, tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar, karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu, dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil sisi positif dari kawanan bebek yang selalu hidup rukun. Bebek aja yang hewan bisa hidup rukun. Nah, apalagi kita yang manusia harus hidup rukun ya, tapi kita nggak boleh contoh sikap dari Cerpelai yang mencoba menghasut agar kawanan bebek itu nggak hidup rukun lagi. Nah, setelah dongeng ini Ibu bacain, kalian jawab pertanyaan yang ada di halaman 47 ya. Seperti biasa di buku tulis, ditulis jawabannya aja. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran 6 halaman 50. Berkumpul bersama keluarga. Pada hari Minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga, ayah dan ibu, bercerita tentang fabel. Nah, ayah dan ibu juga bercerita tentang fabel ya di rumah. Kemudian tugasnya ada di halaman 53. Berilah tanda centang atau checklist untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan, atau berilah tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Selesaikan sampai nomor 4 ya. Di bawahnya, di rumah Siti terdapat jam beker. Kalian pernah lihat jam beker nggak? Jam yang kalau kita setel misalnya jam 5 bunyi. Nah, kalau jam 5 itu jamnya bakal bunyi panjang, kalau nggak kita matiin nggak mati-mati. Jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker memiliki bunyi panjang. Nah, membandingkan bunyi panjang dan pendek. Bunyi panjang itu contohnya jam weker dan bunyi pendek itu contohnya kentongan. Contoh bunyi panjang yang lain misalnya peluit ya. Peluit kalau kita tiup panjang bunyinya. Kalau bunyi pendek selain kentongan kan cuma tok doang. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang di bawah, sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih panjang dan bunyi yang lebih pendek. Nah, untuk nomor 2, berilah tanda garis bawah untuk nada yang panjang pada lagu Ayamku berikut. Kayaknya Ibu udah pernah coba nyanyiin ya. Sekarang coba Ibu nyanyiin lagi biar kalian ingat. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya, kok, 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 mencari makan. Nah, sekarang kita ketemu lagi nih sama soal di halaman 56 sampai 57. Ibu bacain contoh soalnya yang nomor 1. Kumpulan buah apel tersebut ada berapa? Nah, ini dihitung apelnya ada berapa.
Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Nah, berarti di garis pemisahnya di apel yang di sini. Tahu kalian kan nulis jawabannya di buku, berarti digambar ya. Masing-masing bagian menyatakan pecahan berapa. Pecahannya yang ditulis ya. 1/2 atau 1/3 atau 1/4. Setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah, setengah dari kumpulan buah apel ini ada berapa buah? Kalau tadi yang ditanyakan keseluruhan, kalau yang ini setengahnya. Kemudian yang nomor 2, Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Sama aja ya kayak nomor 1. Kalau tadi pecahannya dibagi 2, yang nomor 2 dibagi 3, yang nomor 3 dibagi 4. Kalian kerjakan di buku tulis ya. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Semoga bisa membantu kalian belajar di rumah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.